Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas materi seni budaya untuk kelas 8. Berikut keterangannya. Yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa yang akan dibahas di dalam kelas 8 adalah materi menggambar model. Jadi menggambar sendiri pengertiannya adalah sebuah kegiatan mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan juga perasaan melalui sebuah gambar. Sedangkan pengertian dari model, model adalah objek gambar yang menjadi bahan inspirasi dalam kegiatan menggambar model. Jadi ketika dua kalimat ini digabungkan, maka pengertian menggambar model adalah kegiatan menggambar dengan menentukan objek gambar berupa objek 3 dimensi yang direkam atau digambar di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan, kemiripan, ketetapan, dan bentuk warna. Setelah tadi pengertian menggambar model, maka kita masuk ke bab prinsip-prinsip menggambar model. Ada 8 prinsip yang kita bahas di kelas 8 ini. Yang pertama ada namanya komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi adalah susunan atau tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lainnya. Dalam komposisi sendiri, dia dibagi menjadi 3. Ada komposisi simetris dan komposisi asimetris, dan juga yang terakhir komposisi sentral. Jadi ada 3. Komposisi simetris sendiri adalah cara menggambar atau cara meletakkan gambar dalam satu bidang gambar itu secara seimbang antara kanan dan kiri. Komposisi asimetris adalah komposisi di mana kita menggambar itu tata letak bidang antara kanan dan kiri tidak perlu seimbang atau bebas, boleh terpusat pada kanan saja atau terpusat pada kiri saja. Kemudian komposisi yang terakhir yaitu komposisi sentral, di mana objek gambar itu berpusat pada tengah-tengah bidang gambar. Jadi kita memperhatikan atau kita membuat gambar itu pusatnya ada di tengah. Kemudian prinsip yang kedua ada namanya prinsip proporsi. Apa itu prinsip proporsi? Prinsip proporsi adalah perbandingan ukuran dan bentuk objek antara bagian satu dengan bagian yang lainnya secara ideal dan harmonis. Jadi porsi itu adalah ukuran. Ukurannya itu secara ideal dan harmonis. Misalnya kita menggambar sebuah teko atau sebuah cangkir dengan sebuah gelas, maka kita akan menggambar dengan ukuran yang pas. Tidak mungkin kita menggambar gelas itu lebih besar dari cangkirnya. Maka harus sesuai dengan ukurannya. Gambar itu ukurannya kecil, maka kita gambar kecil. Begitu juga sebaliknya. Prinsip yang ketiga ada namanya prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah keselarasan antara objek gambar, bidang gambar, dan gambar yang dihasilkan itu harus selaras. Prinsip yang keempat adalah kesatuan. Prinsip kesatuan adalah penataan unsur dengan cara menggabungkan unsur satu dengan unsur yang lainnya. Prinsip yang kelima ada namanya prinsip perspektif. Perspektif adalah memperhitungkan hukum alam dengan mempertimbangkan jauh dekat benda dari pandangan mata. Atau bisa dibilang perspektif itu adalah sudut pandang. Kita menggambar satu benda itu tidak harus sama semua benda, tapi tergantung kita mengambil sudut pandangnya atau angle-nya itu dari mana. Untuk prinsip yang selanjutnya yaitu ada namanya prinsip layout. Layout adalah tata letak objek gambar dengan keseluruhan bidang gambar. Prinsip yang ketujuh ada namanya prinsip gelap terang. Prinsip gelap terang sendiri adalah efek gelap terangnya suatu permukaan objek atau bidang dari pengaruh cahaya pada objek atau bidang tersebut.
salah satu manfaatnya prinsip gelap terang yaitu untuk menimbulkan efek terbentuknya suatu benda. Jadi kita misalnya menggambar benda itu berbentuk bulat. Ketika dia dikasih efek gelap terang, maka dia akan membentuk volumenya, akan terlihat bentuknya. Kemudian prinsip yang terakhir ada namanya prinsip plasticitate. Apa itu prinsip plasticitate? Prinsip plasticitate adalah kesan natural dari hasil gambar yang seolah-olah seperti benda aslinya. Jadi bisa dikatakan dia adalah unsur terakhir atau prinsip terakhir yang digunakan dalam sebuah gambar agar terlihat lebih nyata dan lebih natural. Untuk materi selanjutnya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.